Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, saat ini sedang menghadapi kendala besar dalam upaya menaturalisasi pemain asing menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina masih memiliki 4 pertandingan sisa di grup C putaran ketiga, dan salah satu lawan yang harus mereka hadapi adalah skuad Garuda. Pada pertemuan pertama di Qingdao, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor tipis 1-2. Kini, pertemuan kedua akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni mendatang. Menghadapi laga penting ini, Cina berusaha memperkuat timnya dengan menambah pemain naturalisasi. Salah satunya adalah Serginho, gelandang asal Brasil yang bermain untuk klub Changchun Yatai. Serginho, yang kini berusia 29 tahun, telah berkarier di Liga Super Cina sejak Januari 2020. Bersama Changchun Yatai, ia telah mencatatkan 100 pertandingan dengan torehan 30 gol dan 23 assist. Berdasarkan evaluasi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, timnas Cina dinilai kekurangan sosok gelandang yang mampu mengontrol permainan. Kehadiran Serginho di lini tengah diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut dan meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Namun, upaya naturalisasi Serginho menemui hambatan besar. Salah satu syarat utama untuk menjadi warga negara Cina adalah melepas kewarganegaraan sebelumnya. Dalam kasus Serginho, ia memiliki 2 kewarganegaraan, yakni Brasil dan Italia. Proses pelepasan kewarganegaraan Brasil berjalan lancar, tetapi masalah muncul dalam pengurusan pencabutan kewarganegaraan Italia. Italia dikenal memiliki birokrasi yang lambat dalam menangani perpindahan kewarganegaraan, dan hingga saat ini, belum ada perkembangan signifikan terkait penghapusan status kewarganegaraan Italia dari Serginho. Jika proses ini tidak kunjung terselesaikan, maka Serginho terancam batal membela timnas Cina dalam 4 laga sisa kualifikasi. Absennya Serginho tentu menjadi pukulan berat bagi timnas Cina. Media Cina, seperti Sohu, bahkan menyatakan bahwa tanpa kehadiran Serginho, hampir mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Arab Saudi dalam laga kualifikasi yang dijadwalkan pada Maret mendatang. Cina pun diperkirakan akan menghadapi tantangan besar hanya untuk sekadar meraih 1 poin dalam pertandingan tandang tersebut. Ada 2 faktor utama yang membuat laga melawan Arab Saudi menjadi begitu sulit bagi Cina. Pertama, efektivitas permainan mereka saat bermain di luar kandang cenderung menurun drastis. Statistik pertandingan sebelumnya menunjukkan bahwa timnas Cina kerap tampil kurang meyakinkan saat bermain di luar negeri. Mental pemain dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru juga menjadi kelemahan yang sering terlihat dalam performa mereka. Kedua, Arab Saudi tentu tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Mereka akan tampil habis-habisan dan merancang strategi terbaik untuk mengamankan kemenangan ganda atas Cina. Dengan situasi ini, Cina membutuhkan tambahan tenaga baru di skuad mereka agar tetap bisa bersaing, tetapi jika naturalisasi Serginho gagal, mereka harus mencari alternatif lain dalam waktu yang sangat terbatas. Selain Serginho, CFA juga berusaha menaturalisasi 1 pemain asal Brasil lainnya, yaitu Oscar Junior. Namun, belum ada kepastian apakah proses naturalisasinya akan berjalan lebih lancar dibandingkan Serginho. Jika keduanya gagal menjadi bagian dari timnas Cina dalam waktu dekat, maka peluang mereka untuk bersaing di grup C bisa semakin sulit. Bagi timnas Indonesia, situasi ini tentu bisa menjadi keuntungan tersendiri. Jika Cina kehilangan kekuatan tambahan dari pemain naturalisasi, maka peluang Indonesia untuk meraih hasil positif dalam pertemuan kedua di Jakarta bisa semakin besar. Terlebih, timnas Indonesia kini tengah dalam proses penguatan tim dengan kedatangan pelatih baru asal Belanda, serta kemungkinan tambahan pemain naturalisasi yang bisa memperkuat skuad Garuda di sisa kualifikasi. Laga antara timnas Indonesia dan Cina di GBK pada 5 Juni nanti diprediksi akan berlangsung sengit. Jika timnas Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini dengan baik, mereka berpeluang membalas kekalahan di Qingdao dan meraih 3 poin penting untuk tetap bersaing dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026.